Menambah, karena ada beberapa yang menanyakan lewat chat di YouTube ya, mungkin sekalian kita jawab. Yang pertama ada Bu Endang Widyarti. Ini bertanya, Assalamualaikum Pak, izin bertanya, di sekolah saya ada 4 orang calon guru P3K. Apakah penilaiannya dari sekolah asal semuanya atau ada pembagian banyak guru yang dinilai? Langsung kita jawab, eh, THL yang akan menilai adalah kepala sekolah yang bersangkutan, guru senior yang bersangkutan di sekolah itu, dan pengawas. Ya, pengawas di yang menjadi wilayahnya gitu ya. Artinya THL di situ dinilai oleh kepala sekolah di situ, dinilai oleh guru di situ, dinilai oleh pengawas. Nah, jadi saya rasa cukup jelas, tidak akan dinilai oleh kepala sekolah lain gitu. Semuanya dinilai oleh kepala sekolah dan guru senior masing-masing. Kemudian ada juga yang bertanya ini, Pak, teknik menilainya apakah melakukan pengamatan langsung selama 2 hari atau hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di aplikasi tentang guru yang dinilai? Ya, ini bertanya tapi langsung dijawab. Jadi penilai, guru senior dan kepala sekolah termasuk pengawas itu sifatnya hanya mencocokkan ya, mencocokkan instrumen penilaian itu tadi sebenarnya sudah disinggung, total soalnya itu berkemungkinan ada 27 soal. 27 soal yang dikelompokkan ke dalam 4 aspek tadi, ada uh, pedagogik, profesional, sosial, kepribadiannya. Ini penilai hanya mencocokkan pertanyaan itu dengan kondisi kandidat, pelamar yang bersangkutan. Nah, ini sekalian menambahkan penjelasan sebagai contoh misalnya ya. Ini hanya misalnya. Karena soalnya itu sampai sekarang nanti hanya tahu ketika sudah waktunya menilai. Yang membuat soal bukan Panselda, tetapi Panselnas, Panitia Seleksi Nasional. Pertanyaannya seperti apa tidak diberitahukan, hanya muncul ketika jadwal penilaian. Ya, penilai hanya bisa melihat nanti. Artinya sekarang pun nggak tahu seperti apa pertanyaannya. Sebagai contoh, ini hanya contoh saja sekali lagi Bapak dan Ibu. Misalnya saya selalu mencontohkan hal-hal seperti ini. Misalnya, pelamar ketika menghadapi masalah apa yang dilakukan. Misalnya pertanyaan seperti itu. Tersedia 4 jawaban yang penilai harus memilih mana yang paling sesuai dengan pelamar ini atau tenaga THL yang mau dinilai ini. Misalnya jawaban pertama, yang bersangkutan berusaha menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalnya ini ya. Kemudian pilihan jawaban kedua itu, yang bersangkutan mendiskusikan dengan teman seprofesi. Pilihan ketiga lagi misalnya, yang bersangkutan mendiskusikan dengan atasannya atau dengan kepala sekolah. Kemudian ada satu pilihan lagi, nggak tahu lah apa gitu. Nah, ini penilai, kepala sekolah, guru, dan pengawas hanya mencocokkan selama ini kira-kira mana yang paling sesuai dengan THL yang kita nilai. Nah, misalnya pilihannya ke yang bersangkutan mendiskusikan dengan teman seprofesi. Ketika dipilih itu, penilai tidak pernah tahu itu skornya berapa. Tidak pernah tahu itu skornya berapa. Makanya kemungkinan tidak objektif itu sulit. Karena kita pun tidak tahu bahwa pilihan itu skornya lebih tinggi. Karena dipastikan tidak akan ada instrumen soal yang pilihan jawabannya itu skala Likert. Skala yang menggambarkan nilai rendah ke tinggi atau sebaliknya. Contoh, terkait dengan kejujuran yang bersangkutan. Pilihannya misalnya dari sangat tidak jujur, jujur, sangat jujur, dan sebagainya. Dipastikan soal-soal seperti itu tidak akan ada. Karena kalau soal seperti itu cenderung akan tidak objektif. Karena terdeteksi skornya yang mana.
Kenapa tidak objektif? Ya tergantung situasi. Kalau selama ini kita dengan yang bersangkutan hubungannya baik-baik saja, mungkin bisa objektif. Tetapi misalnya dalam kurun waktu 2 bulan terakhir, kita clash terus dengan yang bersangkutan, ya sangat mungkin. Apalagi waktu menilai puncak kejengkelan kita ke yang bersangkutan, ya tentu pasti tidak objektif. Nah, maka dipastikan soal-soal seperti itu tidak akan ada. Jadi hanya menyesuaikan, mencocokkan instrumen pertanyaan itu jawabannya dengan yang bersangkutan selama ini. Ya, justru disitulah kenapa yang menilai itu harus guru senior di sekolahnya tersebut dan kepala sekolahnya. Asumsinya tentu lebih tahu kesehariannya. Jadi tidak ada proses bertemu antara pelamar dan penilai, tidak pernah dilakukan wawancara. Pelamar tugasnya hanya mendaftar. Dia tidak ujian lagi, tidak tes lagi. Gitu. Dia hanya diamati, diobservasi. Gitu. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian ada juga lagi tadi yang bertanya di ini termasuk ini ya, berarti yang langsung selama 2 hari atau menjawab pertanyaan ya, hanya menjawab pertanyaan. Itu pun bukan pelamarnya, tetapi penilai gitu ya. Kemudian ada juga nih bertanya, di sekolah saya ada 1 orang guru honorer yang memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai P3K. Namun sewaktu dia mendaftar tidak bisa login atau buat akun. Bagaimana solusinya? Saya rasa ini ada kesalahan persepsi. Proses pendaftaran belum dimulai, tapi kok sudah mendaftar? Gitu. Jangan-jangan ini maksudnya pendataan non-ASN. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, hal yang berbeda, pendataan non-ASN yang kemarin ini, termasuk hari ini, masih masa sanggah ya, sampai besok, uji publik masa sanggah, itu hal yang berbeda. Itu pendataan non-ASN untuk sistem seleksi P3K. Makanya ini baru sifatnya pembekalan sosialisasi untuk tim penilai. Pendaftarannya belum dimulai. Nanti akan ada pengumuman, kita tunggu saja. Ini baru dipersiapkan. Jadi ini mungkin yang dimaksud adalah pendataan non ASN ya. Kalau nggak bisa ya silakan. Kalau guru ini malah kita bagi jadwalnya hari ini juga ada itu dari 2 kecamatan dan untuk SMP silakan ke Dinas Pendidikan. Mungkin sekarang masih ramai juga itu Pak. Itu. Kemudian kalau tidak bisa hadir, sebenarnya sudah disediakan link juga itu oleh Dinas Pendidikan dalam rangka percepatan. Silakan bertanya ke kepala sekolahnya. Kemudian ada satu lagi pertanyaan, Bu Safriwati. Pak izin bertanya, di SDN 10 Tanjung Gadang ada pegawai pustaka yang baru masuk. Tapi sebelumnya ibu ini mengajar di SDIT, jadi bagaimana statusnya? Nah, kembali ke kriteria tadi. Nanti sistem akan menentukan ketika yang bersangkutan dulu mengajar di SDIT itu tercatat di Dapodik, tentu data itu masih ada dan akan dihitung gitu. Ya, kita nggak tahu berapa status aktifnya sebagai guru kan nggak tahu. Tetapi ketika mengajar di SDIT, di SD swasta waktu itu kan berarti jelas bukan THL di sekolah negeri, tetapi sekarang yang bersangkutan kan di sekolah negeri. Sangat mungkin status gurunya ketika dulu memang dicatat, diisi di Dapodik, karena SD swasta kan ada Dapodiknya juga. Artinya status guru tetap dihargai gitu. Ya, mestinya bisa ketika memang terpenuhi minimal 6 semester status gurusna atau setara 3 tahun. Tetapi ketika tidak, ya mestinya tidak bisa. Dan ini bukan manual, sekali lagi by system. By system, termasuk ini juga perlu disampaikan ke Bapak Ibu Kepala Sekolah dan guru yang akan menilai, tidak usah ragu, semuanya by system. Tidak perlu ada ketakutan, jangan-jangan nanti nilainya rendah gitu kan. Karena kita nggak tahu juga, ini semuanya serba sistem. Tidak ada justru oleh karena itulah, makanya proses ini ada sedikit berbeda dengan tes seperti biasa. Itu juga untuk menjawab
beberapa kesempatan kan, Pak, bukannya tidak adil, orang yang sudah honor sekian lama harus ujian tulis melawan anak-anak yang 3-4 tahun kemarin baru lulus, mesti kalah. Justru karena itu, untuk yang lebih 3 tahun itu tidak lagi ujian tulis. Makanya ada mekanisme observasi. Itu sebenarnya untuk menjawab itu gitu. Nah, itu mungkin sedikit tambahan terkait dengan beberapa pertanyaan baik yang disampaikan secara langsung maupun melalui chat di YouTube. Mungkin demikian Pak Usman, silakan kalau ada lagi. Baik Bapak Ibu, sudah cukup panjang lebar tadi Pak Kadis menjelaskan kepada kita semua, termasuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pada live YouTube. Saya kira Bapak Ibu cukup ya. Cukup ya Pak ya. Nah Bapak Ibu sekali lagi mungkin itu kegiatan sosialisasi kita hari ini. Dan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sudah dijelaskan dengan sangat jelas, sangat vulgar oleh Pak Kadis dan narasumber kita yang lain tadi. Namun Bapak Ibu, sekali lagi kalau ada keraguan-keraguan, tentu ini karena semangat dari teman-teman guru kita ingin merubah nasib dari THL, dari guru honor menjadi P3K, tentu rasa cemas, rasa ketakutan, rasa ingin tahu tentu sangat besar sekali. Bapak Ibu mohon kepada kita semua yang hadir dalam ruang Zoom ini maupun yang mengikuti melalui live YouTube untuk mensosialisasikan kembali kepada guru-guru kita di sekolah. Nah, ini kan semuanya tercatat ini. Jadi Bapak Ibu mungkin tidak perlu berbicara. Nah, mungkin tinggal putar aja YouTube-nya, perhatikan sama-sama, pelajari sama-sama, sehingga pada saat waktunya nanti pendaftaran itu dibuka, tidak ada lagi yang cari-cari bahan. Misalnya tadi disampaikan oleh Pak Dodoy, persiapkan bahan terkait dengan KTP, scan ijazah asli. Nah, ya hari ini Bapak Ibu kita siapkan itu semua. Jadi kalau sudah buka jadwal pendaftaran, kita tinggal kirim Bapak Ibu. Di rasa kenyamanan itu kita mulai dari hari ini. Nah Bapak Ibu yang kedua, Pak Kades tadi pastikan bahwa seluruhnya by system. Ya, karena itu mari kita antisipasi, berikan kepada guru-guru kita pencerahan bahwa tidak ada intrik-intrik yang ya mungkin menawarkan, karena banyak orang hari ini tentu mungkin memanfaatkan situasi, mungkin menawarkan dengan bayar sekian, dengan apa dan lain sebagainya. Mohon Bapak Ibu ini kita lakukan pencerahan kepada guru-guru kita Bapak Ibu. Nah saya kira itu Bapak Ibu semua, sekali lagi tentu kami terutama yang memoderatori kegiatan ini, saya kira masih banyak kekurangan dan pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu bisa kita disampaikan nanti melalui WA grup atau lain sebagainya, dan itu akan pasti kita tanggapi. Saya kira itu mungkin Pak, mungkin ada tambahan Pak. Sudah ya, masih ada Pak. Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan sekian Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas atensinya yang hadir melalui ruang Zoom maupun live YouTube. Dan kegiatan ini kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.